kemana? Nek, mau komunikasi? Dia duduk terus kayak naruh tangannya gitu di atas kakinya. Di sebelah sini. Sosok neneknya wajahnya tuh enggak yang menyeramkan. Hah? Bahkan sosok ini malah bisa meniru wajah perempuan yang cantik. Dan juga ada titik-titik seperti yang di Pilak Meranti, itu ada sesosok nenek-nenek. Dia kebaya, dia kadang sewaktu-waktu suka duduk di di tangga. Tapi sosok ini usil banget Fasya dan sangat negatif karena dia ngerasa teritorialnya itu kalah dengan teritorial makhluk dari luar. Sumpah, tapi dari awal ya, dari semua penjelasan Kak Frisly yang aku masih belum ngerti itu, kenapa mereka sampai senegatif itu gitu. Dimana yang aku tahu dari awal perjalanan kita menuju Curug itu kan energi positif yang kita dapat. Terus kenapa tiba-tiba bisa ada banyak sosok negatif di satu bangunan gitu di area ini? Dia cuma bilang kalau ini bentuk amarah dari perbuatan kalian. Kayaknya yang masuk ke sini nggak semuanya ada sesuatu yang digeser ya? Iya. Iya. Kayaknya kalau ada yang masuk ke sini, mereka nginep, nggak semuanya tuh positif, Fasya. Ada yang sengaja datang ke sini untuk melakukan hal-hal negatif. Yang ngebuat sosok ini marah dan mungkin bisa sampai nunjukin secara fisik. Dan nenek ini sering banget muncul tuh di area tangga. Terus area tadi belakang menuju ke kamar mandi. Dan juga dia paling suka ada di kamar ini. Memantau setiap kita yang lagi istirahat. Kadang duduknya di situ. Oke, tapi Kak Frisly, mungkin lebih dalam lagi soal sosok ini atau sosok-sosok di tempat ini. Tapi sosok ini sendiri tuh asalnya emang dari mana Kak Frisly? Terus kenapa bisa akhirnya dia menetap di bangunan ini? Tim, aku boleh minta kita night vision? Tim, tolong matikan lampunya. Assalamualaikum, Nek. Makhluk yang di luar. Berarti nenek sudah ada di sini dari sebelum tempat ini ada. Ada makhluk besar, hitam, dan matanya suka ngintip di jendela. Itu teritorial bagian dari sini. Terus apa yang ngebuat nenek mengganggu di villa ini? Apa cuma di villa ini aja? Fasya ngerasa di belakang kamu ada yang ngedeket nggak? Kenapa Kak Frisly? Jadi pas tadi nenek itu kayak ngejentikin jarinya, kayak ada makhluk tapi full putih, rambutnya putih, wajahnya putih, semuanya putih. Aku juga nggak pernah ketemu makhluk ini, tapi kayaknya ini emang untuk dari luar karena sebelum terbentuknya tempat ini tuh emang area yang sering menjadi tempat pembuangan untuk ngebuang kayak hal-hal yang negatif. Misalnya kayak aura yang kurang enak, sesuatu yang kurang baik itu dilemparnya tuh ke area belakang sini. Dan salah satu makhluknya tuh yang ini. Dan dia tuh muncul kalau misalnya tidak ada penerangan. Jadi kayaknya memang tempat ini tuh jauh lebih aktif kalau misalnya orang-orang yang nginep di sini udah pada tidur. Jam-jam udah lewat dini hari kayak sekarang. Dan yang paling kuat emang si nenek.
untuk di bangunan ini sendiri. Iya. Tim, aku minta nyalain lagi. Apa jawabannya Kak Frisma tadi setelah ada komunikasi? Si nenek cuma bilang kalau bukan cuma tempat ini aja. Kadang dia suka menyerupai sosok perempuan cantik yang sering dicari sama orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan kadang dia menunjukkan dirinya tuh seolah-olah kayak sedang berdiri dan mengamati. Oh, jadi para penjaga ini memang mereka menjaga sang putri, para putri-putri itu, apalagi ketika mereka mandi dan mereka beraktivitas di sekitar sini. Tapi emang betul yang kamu bilang. Emang ada 7 wanita, tapi hanya 2 wanita yang suka menampaki pada saat itu pengunjung datang ke sini. Oh, masih mau. Iya, memang nggak semuanya suka menunjukkan diri, Iya. menampakkan diri. Jadi ada beberapa yang memang suka menampakkan diri. Tapi apa ya maksudnya? Assalamualaikum. Dia bilang, kamu kenapa basah gitu? Saya bilang, ada yang jahatin saya, ada yang dorong saya tadi di sana. Dia bilang, makanya hati-hati. Raja, ada pemimpin mereka, mereka bilang. Jadi di sana itu adalah tempat pusat dari kerajaan dan ini adalah area main mereka, area mereka beraktivitas dan mereka juga menjaga wilayah ini. Siapa raja? Kalau mereka bilang, kalau misalnya mau, ayo kita ke sana. Tunggu, Saya nggak berani deh. tunggu. Saya akan mencoba masuk ke sana. Hah? Jangan. Kamu tunggu Bahaya. sini. Tapi bukan jasad saya. Tapi sukma saya akan coba untuk menembus tempat ini seperti apa. Pikir panjang, nanti kamu nggak bisa pulang. Tenang, insya Allah saya bisa pulang. Kamu tunggu sini. Dan Ananda mencoba untuk menembus benteng dari kerajaan gaib yang ada di Curug Cilember ini. Nanda mencoba untuk membuka kerajaan apa itu sebenarnya dan siapa para putri yang memang ingin ditemui oleh para pengunjung yang ingin merasakan khasiat dari berendam di curug ini. Mereka